Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat menjalani keaktivitasan sehari-hari dengan lancar. Tak lupa juga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang terhormat Ibu Dr. Hemilawati, SS, SPD, MHUM, sebagai dosen pengampu mata kuliah morfologi dan teman-teman yang berbahagia. Kali ini kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang kata benda dan kata kerja. Sebelum kami memberikan materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dia Lestari, NPM 20070037. Saya Francisca Sofianti Harahap, NPM 20070012. Saya Helmina Tesalonika Aditona, NPM 20070010. Saya Harita Dewi Nasution, NPM 20070007. Saya Nuklir Haloman Harahap, NPM 20070016. Saya Dara Puspita Siregar, NPM 20070013. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata merupakan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Ketika mempelajari bahasa, seseorang akan diajari jenis kata agar dapat menyusun kalimat secara benar dan efektif. Sebab masing-masing kata memiliki arti yang berbeda dan dapat berubah sesuai pemakaiannya dalam kalimat. Salah satu jenis kata adalah kata benda dan kata kerja. Kata benda atau nomina merupakan jenis kata yang merujuk pada segala hal yang dapat dibendakan. Kata benda biasa dipakai untuk menyebutkan makhluk hidup, benda mati, atau tempat. Sedangkan kata kerja adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan, tindakan, atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikutnya. Kerja. Kata kerja disebut juga dengan verba. Apa itu kata kerja? Kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, pengalaman, keberadaan, atau pengertian dalam dinamis lainnya. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Berdasarkan objeknya, kata kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan pelengkap atau objek, misalnya memukul bola. Yang kedua, kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan pelengkap, semisalnya lari. Kerja transitif dapat diubah ke bentuk pasif. Contohnya, saya makan sebuah apel. Jadi, kata kerja transitif membutuhkan objek sebagai pelengkap agar artinya dapat mudah dimengerti. Kan kata kerja intransitif tidak dapat diubah ke bentuk pasif. Contohnya, dia jatuh, mereka tertawa. Kata kerja intransitif ini dapat diikuti kata keterangan atau frasa preposisional, tetapi tidak dapat diikuti oleh kata benda. Teman-teman, kita akan membahas tentang ciri-ciri kata kerja. Yang pertama, mempunyai arti perbuatan, aktivitas, atau tindakan. Yang kedua, mempunyai arti proses. Yang ketiga, biasanya disertai kata kerja. Yang keempat, biasanya dibuat dari imbuhan me, di, ter, men,
kan, di, kan, beran, memperan, dan memperi. Yang kelima, kata bisa didahului kata pernyataan waktu seperti telah, sedang, akan, hampir, segera. Yang keenam, bisa diperluas dengan menambahkan kata sifat sesudah, contohnya seperti berlari dengan cepat. Yang keenam, biasanya diperluas dengan menambahkan kata sifat sesudah, contohnya seperti berlari dengan cepat, Nani menghitung dengan teliti, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda, manusia, binatang, dan konsep atau pengertian. Jenis kata ini sangat penting dalam struktur kalimat karena nomina sering digunakan sebagai subjek dalam kalimat. Adapun ciri-ciri benda yaitu 1. Kata benda cenderung menduduki fungsi subjek, objek, dan pelengkap apabila predikatnya adalah kata kerja. Contohnya, Ando membeli tas kemarin malam. Kata Ando dan tas merupakan subjek dan juga objek yang dimana keduanya merupakan kata benda. Yang kedua, kata benda tidak dapat diingkari. Kata benda tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, melainkan pengingkarnya adalah kata bukan. Contohnya, yang menjadi ketua OSIS tahun ini bukan siswa kelas kami. Yang ketiga, kata benda biasanya diikuti oleh kata sifat, baik langsung maupun dengan kata hubung yang. Contohnya, sinar matahari yang panas itu membuat kulitku terbakar. Salah satu jenis kata adalah kata benda. Kata benda atau nomina merupakan jenis kata yang merujuk pada segala hal yang dapat dibendakan. Kata benda biasanya dipakai untuk menyebutkan makhluk hidup, benda mati, atau tempat. Berdasarkan proses terbentuknya, kata benda dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi kata benda dasar dan kata benda turunan. Kata benda dasar adalah kata benda asli, baik konkret maupun abstrak, dan tidak diberi imbuhan tertentu. Sedangkan kata benda turunan adalah kata benda yang ditambahi imbuhan tertentu. Contoh kata benda dasar adalah adik, ayah, orang, mobil. Contoh kata benda turunan: 1. Masakan, perumahan, pelukis, pemandangan, minuman, makanan. Kata benda dasar adalah diantaranya yaitu orang, institusi, binatang, tumbuhan, buah-buahan, bunga-bungaan, peralatan, bahan baku, geografi, makanan, dan minuman. Kata benda dasar orang kemudian diklarifikasikan menjadi nama diri, nama perkerabatan, nama ganti, nama jabatan, nama gelar, dan nama pangkat. Kata benda turunan ditandai dengan afiks seperti contoh kekasih, kekuatan, ketambahan. Yang kedua, tersangka, terduga. Yang ketiga, petinju, penulis. Yang keempat, perawat, perkantoran, pertambahan. Yang kelima, pengadilan, tambahan. Yang keenam, makanan, pikiran. Akhirannya Kata benda. Kata benda adalah kata yang merajuk pada bentuk suatu benda. Bentuk benda itu sendiri dapat bersifat abstrak dalam bahasa Indonesia. Kata benda atau nomina terdiri dari beberapa jenis, sedangkan dari proses pembentuknya, kata benda terdiri dari 2 jenis, yaitu 1. Kata benda dasar. Kata benda dasar ialah
kata-kata yang secara konkret menunjukkan identitas suatu benda, sehingga kata ini sudah tidak bisa lagi diuraikan ke bentuk lainnya. Contoh, buku, meja, kursi, dan roda. 2. Kata benda turunan. Kata benda turunan ialah jenis kata benda yang terbentuk karena proses afiksasi sebuah kata dengan kata atau afiks. Proses pembentukan ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu A. Verb plus an. Contoh, makanan. Makan di sini merupakan kata kerja yang ditambahi dengan kata an di belakangnya menjadi makanan. B. P plus verb. Contoh, pelukis. Lukis di sini merupakan kata kerja yang diawali dengan kata P menjadi pelukis. C. P plus adjektif. Contoh, pemarah dan pembohong. Marah di sini merupakan kata sifat yang diawali dengan kata P menjadi pemarah, dan bohong di sini merupakan kata sifat yang diawali dengan kata P menjadi pembohong. D. Per plus nomina plus an. Contoh, perbudakan. Budak di sini merupakan kata benda yang diawali dengan kata per dan diakhiri dengan kata an menjadi perbudakan. Contoh kata benda dalam bahasa Indonesia. Dalam sebuah kalimat, kata benda dapat berkedudukan sebagai subjek dan objek. Contohnya, Vina membeli boneka. Dalam kalimat tersebut, Vina dan boneka merupakan kata benda. Kata benda atau nomina adalah nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh, 1. Rumah. Saya pulang dari rumah langsung menuju rumah nenek. Rumah di sini merupakan kata benda yang menunjukkan tempat. 2. Puji. Puji mempunyai teman dekat bernama Munif. Puji merupakan kata benda yang menunjukkan nama seseorang. 3. Babi. Orang Islam tidak diperbolehkan makan daging babi. Babi di sini merupakan kata benda yang menunjukkan nama hewan. 4. Sepeda. Putri pergi ke sekolah naik sepeda. Sepeda merupakan kata benda. Dan yang kelima, bunga. Tetanggaku suka menyiram bunga di depan rumahnya. Bunga merupakan kata benda. Perbedaan kata benda dan kata kerja. Kata benda yaitu suatu kata yang mengacu atau merujuk pada tempat, benda, orang, peristiwa, bahkan hingga kualitas. Sedangkan kata kerja merupakan jenis kata yang menggambarkan aktivitas, tindakan, kondisi, maupun pengalaman. Kesimpulannya dari kata kerja dan kata benda ini adalah bahwa kata kerja dan kata benda sangat berguna di dalam membentuk kalimat atau frasa di dalam sebuah paragraf.